Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu pembacaan ini adalah tentang kamu yang sering dia pikirkan tentang kamu. Kita akan baca sama-sama kira-kira apa sih yang sering dia pikirkan tentang kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku ya. Kita akan mulai tuliskan judulnya yang sering dia pikirkan tentang kamu. Oke, kita sudah punya judulnya, kita akan mulai langsung pembacaannya. Yang sering dia pikirkan tentang kamu ya. Jadi untuk kamu yang ingin tahu kira-kira apa, kita bisa ikuti pembacaan ini. Kita akan mulai sekarang, fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Yang sering dia pikirkan tentang aku. Kembali tanyakan dalam hati yang sering dia pikirkan tentang aku. Sekali lagi ya, yang sering dia pikirkan tentang aku. Oke, tarotku tebar kartunya, kita akan mulai baca sama-sama ya. Yang sering dia pikirkan. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu awal, 4 buah cerita ya. Oke, kita punya 4 buah kartu awal, 4 buah cerita. Kita akan mulai dari kartu pertama, cerita yang pertama ya. Ini cerita tentang kalau lagi ribut, kecewa, berantem, konflik. Cerita saat Mars berada di Scorpio, kebongkar, ketahuan. Sesuatu yang berkaitan sama emosi nggak enak, crash satu sama lain. Ternyata ini salah satu yang sering dia pikirkan tentang kamu. Nanti kita akan eksplorasi yang seperti apa ya. Cerita kedua, ini tentang kebersamaan ya, saat kamu sama dia bareng-bareng, saat satu sama lain saling ngungkapin perasaan. Sebelumnya tadi saling gak enak ya, ini positif, ini cerita Mars di Pisces, saling nyampein perasaan, saling terbuka, saling bersama, saling tolong, masih seputar emosi dan perasaan bersama ya. Nanti kita eksplorasi, kita masuk yang ketiga. Yang sering dia pikirkan tentang kamu, sisi-sisi negatif kamu. Cerita Devil ya, kekangan kamu, kontrol yang kamu lakukan ke dia, cerita-cerita sesuatu yang ya negatif ya, galaknya kamu mungkin. Nah ini sering dia pikirin ternyata. Nanti kita eksplorasi selanjutnya yang terakhir nih cerita Aries ya, cerita Emperor, ini cerita tentang dominasi kamu, galaknya kamu, kepemimpinan kamu, ada positifnya juga tetap ya, kemampuan kamu ngambil keputusan, cerita-cerita sikap kepemimpinan dari kamu. Nanti kita eksplorasi, kita mulai dari cerita pertama tadi tentang kecewa-kecewanya ya, tentang konflik-konflik di antara kalian. Kita akan eksplorasi, ada cerita 6 tongkat. Nah ini dia. Jupiter berada di Leo. Kamu kalau udah maunya, itu ya maunya versi dia. Alias nggak bisa dilarang. Biarpun kadang dia nggak setuju, ada nggak cocok, kamu tetap aja maunya ya maunya. Nah ini dia. Ternyata cerita ini adalah hal yang sering dia pikirkan tentang kamu. Bahwa kamu kalau udah mau sesuatu nggak bisa dikekang. Bahkan mungkin ada gesekan pun sama dia, kamu juga ya tetap aja konflik. Kemudian ini cerita kedua tentang Magician ya. Merkuri yang bergerak cepat. Kamu kalau maunya sekarang harus sekarang, nggak bisa ditunda. Nah ini dia. Hal ini kadang micu konflik sama dia. Dia akan bilang ya nggak bisa sekarang, harus sabar. Biarpun mungkin dia juga seperti itu. Tapi ternyata momen-momen ini sering dia pikirin tentang kamu ya. Kamu kalau udah maunya ya maunya. Kalau maunya sesuatu harus cepat, nggak bisa ditunda. Nah ini sering dipikirin sama dia. Kemudian kartu ketiga, ini cerita tentang kebijaksanaan kamu ya. Jadi biarpun nih kadang jadi sebuah konflik saat kamu ribut sama dia, gesekan sama dia, ternyata ya kamu tetap bisa bersikap bijak. Mungkin awalnya kamu pengen sesuatu, dianya nyolot, kamu ikut nyolot, kalian crash. Tapi akhirnya yang mendamaikan yang bijak atau yang ngalah ya kamu. Dan hal ini benar-benar dia pikirkan ya tentang kamu ya. Ini cerita pertama, kita masuk cerita kedua tentang 10 cup, tentang kedekatan kalian, kebersamaan kalian, satu sama lain saling berbagi bersama. Ini cerita positif ya. Kita akan eksplorasi yang seperti apa. Nah ini cerita 10 tongkat ya.
Memperbaiki sesuatu yang salah mungkin melelahkan, tapi jauh lebih baik daripada bertahan dengan kesalahan. Ini akan jadi sebuah cerita bahwa kamu adalah orang yang seringkali mengingatkan dia. Di masa-masa dia salah jalan, salah langkah, ditinggal semua orang, ditinggal teman-teman, ditinggal lingkungan, ya kamu yang ada yang tetap menuntun dia, membimbing dia, memberikan dia arahan, ngajak dia berubah. Nah ini dia. Momen-momen ini ya dia ingat tentang kamu ya. Biarpun mungkin kadang dia menjengkelkan, tapi dia selalu ingat momen bahwa kamu adalah orang yang membantu dia mengarahkan kembali arah hidup dia. Cerita Saturnus di Sagittarius memberikan struktur arahan yang jelas, batasan-batasan yang jelas untuk langkah hidup dia ya. Selanjutnya kartu kedua adalah kartu High Priest ya. Ini tentang sosok kamu yang di saat kamu lelah sekalipun ya, di saat kamu mungkin ngerasa udah ya nggak berdaya, kamu masih berusaha kuat untuk dia, untuk keluarga kalian, untuk orang-orang yang kalian sayangi. Sosok seseorang yang selalu berusaha kuat untuk orang yang dia sayangi. Sosok ini selalu dia pikirkan melekat di kamu ya. Kemudian kartu yang ketiga, di sini ada kartu 4 sword ya. Ya orang yang sering kali membantu saat satu sama lain terjatuh, dia saat dia terjatuh. Keluarga ada problemnya, kamu yang hadir. Kamu yang handle problem-problemnya. Kamu memberikan jeda untuk mereka bisa beristirahat. Dan kamu yang ambil alih tanggung jawabnya. Cerita ini, momen ini adalah yang dia pikirkan tentang kamu ya. Yang sering dia pikirkan tentang kamu. Kita masuk ke cerita ketiga. Nah yang tadi positif ini dia berpikir sering tentang negatif-negatif kamu. Tentang sisi iblis di dalam diri kamu. Kita eksplorasi yang seperti apa ya. Ada cerita Knight of Wands. Dia. Alias kamu kalau udah marah, nah ini marahnya benar-benar menurut dia nggak bisa dikekang, marahnya nggak bisa dibendung. Kamu tipenya sabar dan sabar sekali meledak marah, marahnya luar biasa nih. Nah, ini versi dia untuk kamu ya. Kalau udah marah benar-benar luar biasa. Kemudian ada cerita Hierophant, ya kan. Jadi yang dia pikirkan, yang sering dia pikirkan tentang kamu adalah sisi negatif kamu tadi ya. Yang pertama cerita Devil, kemudian ada cerita Hierophant di dalam sini saat kita eksplorasi ya. Bahwa ya biarpun kamu salah, dia merasanya ya dia yang jadi salah dan dia yang cari cara untuk minta maaf. Versi dia adalah kalau kamu salah sekalipun, jadinya yang salah dia dan yang harus minta maaf dia. Alias ujung-ujungnya kamu jadi nggak pernah salah. Kemudian di sini ada cerita King of Pentacle, ini memperkuat ya, kamu cerdik versi dia. Alias kamu ya tadi ya, kalau udah marah nggak bisa dibendung, kemudian tahu caranya bagaimana akhirnya dia yang salah, dia yang minta maaf, dan kamu cerdik sekali. Versi dia, kamu kalau udah pingin sesuatu, kamu tahu caranya membuat dia nurut sama kamu. Ada cerita seperti itu ternyata yang sering dia pikirkan tentang kamu ya. Kamu tahu banget kelemahan-kelemahan dia. Oke, kita masuk ke cerita keempat tentang sisi dominan kamu, kepemimpinan kamu. Yang sering dia pikirkan tentang kamu ada cerita 2 cup ya. Kamu orang yang komitmen. Kalau udah ada janji ya kamu tepati. Dan kamu paling gak suka kalau dia ngelanggar janji. Kalau janjian jam 3 datang jam 5, kamu jengkel banget. Karena buat dia ya kamu selalu berusaha tepat waktu ya. Dan dia berpikir kamu orang yang komitmen. Kalau udah bikin janji sama kamu dia kadang deg-degan biarpun cukup sering dilanggar sendiri sama dia ya. Kartu kedua ada kartu 7 pentacle. Karena buat dia kamu orang yang berpikir sangat jauh ke depan. Begitu jauhnya ke depan kadang plan A, plan B, plan C. Nanti abis ini begini, sangat jauh. Padahal belum tentu terjadi tapi planning kamu udah sangat jauh ke depan. Nah ini dia sering berpikir tentang kamu. Kamu orang yang berpikir sangat jauh ke depan. Bahkan belum tentu terjadi ya. Tapi kamu udah pikirin. Kemudian ada kartu 2 pentacle, kamu nggak bisa diem, harus selalu ada yang dilakukan, duduk-duduk santai-santai, nggak jelas tuh kamu nggak nyaman, nggak suka. Jadi sering dia pikirkan tentang kamu adalah pribadi yang aktif, nggak bisa diem ya, berpandangan jauh ke depan. Dan tadi kalau udah ada janji, komitmen ya harus ditepati. Kalau kamu belum siap biasanya ya kamu nggak komitmen, nah ini dia. Ini yang dia pikirkan, yang sering dia pikirkan juga tentang kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang yang sering dia pikirkan tentang kamu. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini ya. Lalu yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video tarotku.
Terima kasih. Bye-bye.